Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika sekali lagi Tuhan memberikan kita anugerah untuk mendengarkan firman-Nya. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tantangan, dan begitu banyaknya pergumulan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk sekali lagi duduk dan mendengarkan isi hati Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita meminta pertolongannya di dalam doa. Bapa di dalam surga, berikanlah kami anugerah untuk memahami isi hati-Mu dan kemampuan untuk berpikir dengan benar, sehingga pemikiran kami dan hati kami menjadi satu, sehingga kami semakin mengenal Tuhan, mengasihi Engkau dan mengasihi saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ke-17. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Firman Tuhan yang kita baca baru saja menjelaskan bahwa Allah itu memiliki karakter yang tidak berubah dari dahulu, sekarang hingga selamanya. Sehingga kita mau melihat apa yang dikatakan oleh Yakobus pada bagian ini. Ia memulainya dengan berkata, saudara yang kukasihi. Seperti di hari sebelumnya, saya sudah berkata bahwa sebenarnya Yakobus menunjukkan surat ini kepada setiap orang percaya yang telah menjadi satu di dalam Tuhan. Sehingga ketika ia berkata saudara yang kukasihi, berarti ia menunjukkan ini kepada setiap orang Kristen zaman itu. Janganlah sesat. Mengapa ia berkata janganlah sesat? Karena sesungguhnya pada zaman itu banyak orang yang berpikir bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang bisa menyesuaikan dengan keinginan hati manusia. Banyak orang yang berpikir bahwa kekayaan adalah sumbernya dari Tuhan mereka, dewa mereka. Makanan pun dari dewa mereka, segala sesuatu dari dewa mereka. Sehingga mereka membuat banyak sekali ilah-ilah bagi diri mereka sendiri. Tetapi Yakobus berkata jangan sesat. Karena apa? Karena segala sesuatu itu yang baik datang dari atas, yaitu dari Allah sendiri. Sehingga tidak ada yang tidak baik datang daripada Tuhan. Sehingga tidak ada dalam dunia ini yang benar-benar baik ketika ia tidak berasal daripada Allah. Semua yang berasal dari Allah adalah baik, dan semua yang baik datang daripada Allah. Dan Dia itu datang daripada Bapa daripada terang. Mengapa disebut Bapa daripada terang? Ketika kita membaca Mazmur pasal 74 ayat yang ke-16, pasal 136 ayat 7-9 menceritakan bahwa Allah adalah Tuhan pencipta daripada semua benda-benda penerang di dunia ini. Pencipta semua keindahan di luar angkasa yang penuh dengan cahaya. Tetapi yang menjadi inti sebenarnya bukan benda itu, bukan benda penerang itu, tetapi karya Allah yang baik itu. Yakobus ingin menjelaskan bahwa Allah yang baik memberikan pemberian yang baik, dan ia menggambarkannya dengan sebuah keagungan, yaitu keindahan alam yang ia saksikan, khususnya benda-benda penerang itu. Sehingga Bapa itu disebut sebagai Bapa terang, Bapa dari segala sesuatu kebenaran. Sehingga bukan saja Bapa dari semua ciptaan, tetapi Bapa dari semua yang baik. Inilah pesan dari Yakobus saat ini. Ketika kita membaca bagian ini, kita tahu bahwa tidak ada yang baik selain daripada pemberian Tuhan. Sehingga setiap anugerah yang sempurna datang daripada Dia. Mari kita bayangkan pemberian Tuhan, hal yang tidak pernah kita duga kita terima, dan itu sangat baik. Sadarlah itu pun dari Tuhan. Meskipun kita mungkin tidak memintanya daripada Dia, tetapi saat kita sudah memperoleh hal yang baik, itu datangnya daripada Tuhan. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dari Tuhan. Dari dahulu, sekarang, hingga selamanya. Ia adalah Allah yang terang, Allah yang memberikan kebaikan, Allah yang penuh dengan kebaikan, Allah yang selalu mencurahkan kebaikan bagi setiap orang. Sehingga ketika ada orang yang murtad,
yang meninggalkan imannya di dalam Yesus bukan karena Tuhan yang berubah, tapi karena hati manusialah yang berubah. Tuhan tidak akan pernah berubah. Tuhan tidak akan pernah bisa menyangkal dirinya. Dirinya adalah yang tidak pernah berubah. Dirinya adalah sepenuhnya baik. Dirinya adalah terang, sehingga ia tidak akan mungkin redup. Ia tidak akan mungkin dipadamkan oleh siapapun. Sehingga tidak ada bayangan atau tidak ada pertukaran di dalam diri Allah. Sehingga ketika kita membaca dalam terjemahan yang lain, kata perubahan atau bayangan ini atau pertukaran ini dekat dihubungkan dengan pergantian siang dan malam. Allah itu bukan seperti pergantian pagi ke siang, siang ke malam, malam ke pagi. Tidak, Tuhan itu tetap. Sehingga Tuhan itu tidak pernah lebih baik dari kemarin. Tuhan itu tidak pernah lebih benar dari kemarin. Tapi Tuhan itu baik selamanya. Dia benar selamanya. Tuhan itu memberikan anugerah setiap saat kepada setiap orang. Allah yang tidak berubah. Allah adalah Bapa dari semua kebaikan. Kiranya kita semakin memahami kebaikan Tuhan dan kita memuliakan Dia karena menyaksikan kebaikannya. Terpujilah namanya. Amin. Bapa di dalam surga, Engkaulah Allah yang tidak berubah. Tolonglah kami untuk memahami hal ini supaya kami semakin mengasihi Engkau dan semakin hari takjub akan kebaikan dan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Terpujilah namamu dalam nama Yesus Kristus.